Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Melanodita Manurung. Saya dari kelas 2D PGSD. Baiklah, di sini saya beranggota 3 orang, yaitu 1 diri saya sendiri, 2 Zania Putri, dan 3 Salsabila Nuraimah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan prinsip-prinsip belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis belajar. Di dalam proses belajar terdapat berbagai jenis belajar, adapun penggabungan dari 3 ahli yaitu A. de Blok, Robert M. Gagne, C. Van Perrin, yaitu 1. Belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata maksudnya itu adalah orang yang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang biasa digunakan. 2. Belajar kognitif. Belajar kognitif itu yang bersentuhan dengan masalah mental. Objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri sendiri melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu bersifat mental. 3. Belajar menghafal. Belajar menghafal itu suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan sehingga nantinya dapat diproduksikan atau diingat kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang aslinya. Dan dapat diingatkan kembali ke alam dasar. 4. Belajar teoristis. Belajar teoristis itu bertujuan untuk menempatkan sesuatu data, fakta, atau pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental sehingga dapat difahami dan digunakan untuk memecahkan problem atau masalah seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah. 5. Belajar konsep. Belajar konsep itu yang berarti belajar pengertian adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. 6. Belajar kaidah. Belajar kaidah atau rule. Belajar kaidah itu termasuk dari jenis belajar kemahiran intelektual atau intellectual skill yang dikemukakan oleh Gagne. Belajar kaidah adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mempresentasikan suatu keteraturan. Dan yang terakhir, belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa mengetahui pengamatan dari reorganisasi dalam pengamatan, masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode tertentu. Karena manusia memiliki tujuan, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, maka belajar memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis tersebut yaitu belajar abstrak, belajar sosial, rasional, kebiasaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Yang lebih singkatnya telah dibagi dalam 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, itulah jenis-jenis belajar. Baiklah, di sini saya akan melanjuti materinya yaitu prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ada 7 yaitu 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, 3. Keterlibatan langsung, 4. Pengulangan, 5. Tantangan, 6. Balikan atau penguatan, 7. Perbedaan individual. Baiklah, itulah prinsip-prinsip belajar. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.